Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berasal dari Lubanggai, Sulawesi Tengah, dan nama saya Sylvia Shirley Talewongso. Saat ini saya akan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Saya ketika selesai melahirkan anak saya hampir lewat karena saat itu saya mengalami pendarahan yang lumayan. Saya pingsan dan saya dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika saya sembuh, puji Tuhan luar biasa, saya minta Tuhan ketika saya bergumul, saya pingsan, tapi saya masih bisa berpikir walaupun saya mendengar mereka semua menangisin saya berpikir. Saya sempat ucapkan begini, Tuhan tolong saya, anak saya masih kecil, Tuhan selamatkan saya. Itu yang saya bicara tuh dalam hati saya. Setelah saya sembuh dari penyakit itu, saya keluar rumah sakit, dan seminggu kemudian bayi saya yang berumur hampir lebih kurang 40 hari, dia masuk rumah sakit. Selang beberapa hari anak saya meninggal karena terus terang untuk membiayain rumah sakit kami tidak mempunyai uang, dan saya sangat sedih sekali saat itu. Anak saya belum sembuh benar, tetapi karena uang sudah tidak ada dari pihak rumah sakit meminta uang kepada kami, dan saya sudah tidak punya uang lagi. Akhirnya karena dia sudah pas minum obat panas dia sembuh, akhirnya saya bawa dia pulang. Saya bilang ke suami, anak sudah tidak panas, kita bawa pulang aja sambil kita mencari uang lagi, baru kita masuk lagi. Perasaan feeling saya begitu, pulang dulu cari uang lagi, ketika ada uang kita balik lagi. Dan saudara-saudara tahu apa yang terjadi ketika saya bawa pulang ke rumah, dan 2 hari di rumah, pas subuh-subuh anak saya lihat pandang ke saya, dia senyum. Setelah dia senyum, tidak lama kemudian dia sudah panas tinggi, kita bawa ke rumah sakit. Akhir cerita, dia tidak tertolong, dia meninggal, saudara-saudara. Apa yang saya lakukan? Saya sangat sedih kehilangan anak saya, saudara-saudara. Tetapi saya minta sama Tuhan jangan biarkan saya sedih. Terus terang saya tidak bisa menerima kenyataan ini karena saya merasa bahwa anak saya ini tidak ada dosa apa-apa, kenapa Tuhan ambil gitu. Tetapi setelah saya berpikir, ada rencana Tuhan buat anak saya dan juga buat saya. Saya merasa sangat kecewa saat itu. Emang terus terang kenapa kita bawa pulang? Karena emang saya tidak punya lagi uang untuk membayar rumah sakit saat itu. Dan itulah, saat ini saya tidak sesali, karena saya percaya dia masih baik, dia pasti akan diselamatkan ketika Tuhan datang. Dan terus terang saat ini dengan berjalannya waktu, saya sudah mulai menerima kenyataan bahwa semua itu dari rencana Tuhan. Dan saudara-saudara, saya punya kerinduan dalam hati saya ingin memberikan hidup saya untuk Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah kehidupan kita alami, silih berganti, saya bilang, Tuhan sanggupkan saya. Nah, ketika COVID berlangsung, saya sempat dapat COVID, itu kira-kira hampir saya isolasi hampir 2 bulan. Tapi luar biasanya Tuhan masih sembuhkan saya. Akhirnya saya sempat berpikir juga bahwa Tuhan, saya tahu dari rencana Tuhan untuk saya akan bekerja maksimal lebih dahsyat lagi untuk bisa melayani Tuhan. Dalam hati saya bisa melihat, membagi kesaksian, membagi pengharapan, kisah, mendoakan mereka, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang dalam kesusahan. Mungkin ada yang anak-anak yang sedang sakit dan mereka tidak mempunyai dana, dan mungkin juga karena anak-anak yatim karena keterbatasan ekonomi sehingga mereka tidak bisa melanjutkan sekolah. Saya punya kerinduan sekali untuk bisa membantu anak-anak yang seperti itu, karena saya sudah pernah alami bagaimana ketika saya tidak punya apa-apa, dan saya merasa sangat kecewa sekali karena saya ingin anak saya bertahan di rumah sakit, tetapi Tuhan berkata lain, karena tidak punya dana saya bawa pulang. Makanya ketika saya melihat orang sakit, saya sangat tersentuh sekali. Saya harusnya ingin sekali membantu mereka, tetapi itulah Tuhan. Setelah saya
pikir dan saya berdoa sama Tuhan, dan saya meminta Tuhan untuk menjawab semua permohonan doa saya, yaitu Tuhan, Engkau izinkan anak saya pergi, dan Engkau izinkan saya sembuh dari COVID. Itu berarti tidak maksud Tuhan. Tuhan mau memakai saya untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi, yang bisa melihat sesama. Walaupun saya juga dalam keadaan orang bilang penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhan luar biasa baik, saudara-saudara. Tuhan, ketika Tuhan mau memanggil kita, Tuhan akan menyiapkan jalan keluar bagi umat Tuhan yang betul-betul bersandar kepada Tuhan. Asalkan kita mau tetap tekun, bekerja buat Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan, yaitu menjadi anak Tuhan, menjadi anak orang-orang yang bisa membantu menjadi terang buat banyak orang, dan bisa memberikan pengharapan buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saudara-saudara, terima kasih kepada Tuhan, saat ini Tuhan telah mengubah hidup saya, menyanggupkan saya untuk menjadi seorang ibu dan seorang bisa bersama-sama juga dan umat Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan, di mana saya juga terlibat dalam untuk menjangkau anak-anak yatim dan orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan, bersama-sama dengan grup doa saya, Anissa Ministry. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa dipakai Tuhan, dan saya minta Tuhan sanggupkan saya, karena saya melihat begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita, dan ketidakmampuan kita. Tapi saya percaya ketika kita menyandarkan kepada Tuhan, memberikan kepada Tuhan semua apa yang kita butuhkan untuk membantu kepada orang lain, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan selalu membantu kita tepat pada waktunya dan pada saat yang tepat. Jadi, saudara-saudara, ibu-ibu, marilah kita bersama-sama bersatu hati untuk bisa bekerja buat Tuhan, bisa memperhatikan sahabat-sahabat keluarga kita yang betul-betul yang patut kita tolong, dan Tuhan akan selalu menolong kita dan memberikan pengharapan masa depan kepada kita dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.